Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widyaningsi MPD. Saya merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Sungai Penuh. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kota Sungai Penuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai modul 1.4 yaitu budaya positif dengan subtopik penerapan segitiga restitusi. Namun sebelumnya, perkenankan saya untuk memperkenalkan fasilitator saya yaitu Bapak Dr. Andus Dwi Sutrisno dan juga pengajar praktik saya Pak Hadi Sutrisno SPD. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini merupakan teori dari Gosser tahun 2004 yang menjadi landasan teori pada LMS Guru Penggerak modul 1.4 Budaya Positif. Ini merupakan bentuk dari segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi merupakan tahapan tindakan yang dilakukan guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasakan kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Jadi, segitiga restitusi membantu siswa untuk bersikap lebih jujur dan menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi. Adapun kesepakatan kelas yang telah kami buat di kelas 12 IPA 2, yakni yang pertama, kami sepakat bahwa kami berakhlak mulia, bertanggung jawab, saling menghormati, suka berkolaborasi, mencintai ketertiban kelas, kebersihan kelas, menjaga lingkungan yang sehat, saling mendukung satu sama lain, dan akan selalu menjadi tim yang hebat. Di samping itu, kami juga mempunyai sebuah yel-yel yaitu Just Do It yang merupakan singkatan dari jangan lupa berdoa dan siapkan diri, upayakan belajar maksimal sejak dini, sholatlah sebagai penenteram hati, teruslah mengupgrade diri sendiri, dedikasikan diri untuk gapai mimpi, optimalkan talenta yang dimiliki, insya Allah Allah meridhoi, dan tahun depan masuk universitas negeri. Berikut merupakan contoh dari video penerapan segitiga restitusi. Skenario kasus yang pertama. Kasus yang pertama ini akan diperankan oleh Najma, yang mana Najma berperan sebagai Nabila. Berikut skenarionya. Sekarang, marilah kita saksikan video penerapan segitiga restitusi pada kasus pertama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, seperti yang sudah saya janjikan minggu lalu bahwa hari ini adalah hari pembagian rapor MIP semester 1 ya. Nah, jadi nanti saya akan bagikan rapor MIP-nya. Kita kebetulan lapornya online ya, jadi saya langsung bagikan ke HP-nya masing-masing. Sebentar saya bagikan dulu. Oke, baik, sudah dibagikan rapornya, silakan dicek di HP-nya masing-masing. Mudah-mudahan tidak ada yang kecewa ya dengan hasil pada rapor MIP kali ini. Silakan dicek, sudah saya sebutkan nilainya, silakan dicek datanya. Oke, sudah dilihat masing-masing.
hari ini. Kalau begitu, terima kasih hari ini atas kedatangannya. Jangan lupa laporannya diserahkan ke orang tua masing-masing. Oke, jadi boleh pulang semuanya. Terima kasih, sampai jumpa besok pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Prediksi Nabila semuanya, guys. Jadi berangka tingkatnya bisa sejauh itu. Oh begitu. Ayo kita sediakan dulu ya di depannya. Oke, jadi Nabila sekarang sudah agak tenang ya. Ya, yuk silahkan kalau mau cerita. Nabila nggak nyangka kalau peringkatnya bisa sejauh itu, guys. Nabila dari SD, SMP, SMA pun baru kali ini peringkatnya keluar dari 10 besar. Biasanya pasti 5 besar terus, guys. Dan keluar 10 besarnya pun kayak jauh dari prediksi Nabila sebelumnya. Tapi rasanya nggak adil, guys. Lihat kawan yang rasanya kurang daripada Nabila, taunya peringkatnya bisa lebih tinggi daripada Nabila. Oke, berarti Nabila kecewa dengan hasil mid semester sekarang yang jauh dari yang Nabila harapkan ya. Jadi di luar ekspektasi ya nilainya sekarang ya. Nah, kira-kira Nabila kenapa sampai nangis tuh? Takut pulang atau bagaimana? Takut nanti kalau sampai rumah ketahuan terus marah. Jadi apakah nanti orang tuanya pasti marah-marah? Marah-marahnya biasanya gimana? Kalau bunda mungkin ya cuman ngomel-ngomel aja. Tapi kalau ayah nggak tahu, mungkin nanti bisa sampai mukul. Biasanya gitu. Iya, jadi intinya Nabila takut membuat orang tua kecewa gitu ya. Jadi apakah Nabila tadi merasa kegagalan Nabila itu karena orang lain? Jelas nih, soalnya mereka tuh nggak sehebat itu pas belajar, tapi taunya bisa peringkatnya atas Nabila tuh aneh. Iya, berarti Nabila merasa mereka tuh usahanya kurang ya. Iya, tapi ternyata kok mereka bisa dapat lebih dari yang Nabila bayangkan gitu ya. Oke, jadi mungkin sebenarnya wajar mungkin Nabila bersikap seperti itu. Mungkin bukan hanya Nabila aja, mungkin yang lain pun kalau di posisi Nabila, saya pun juga termasuk di posisi Nabila akan melakukan hal yang sama gitu. Saya pasti akan kecewa karena saya merasa usaha saya sudah sangat maksimal sekali, tapi ternyata hasilnya jauh dari harapan. Apalagi mungkin orang tua kita, ayah bunda di rumah kan berharap lebih ya kepada kita ya. Ternyata kita saat ini mengecewakan gitu. Jadi Nabila ada lagi kira-kira yang mau disampaikan? Unek-uneknya kira-kira? Masih nggak terima kan? Masih nggak terima ya? Nilainya seperti itu. Iya, jadi kira-kira ada yang mau komplain sama guru mata pelajaran apa kira-kira gitu? Kalau bisa mau komplain sama guru pelajaran matematika peminatan ya? Matematika peminatan ya, oke baik. Oke, jadi Nabila, saya sebagai wali kelas merasa prihatin dengan kekecewaan Nabila sekarang. Cuman kan lagi-lagi kita kan tidak bisa berharap semuanya sesuai dengan harapan kita, betul ya? Oke, jadi mungkin Nabila merasa Nabila udah lari kencang, udah usaha maksimal, tapi ternyata mungkin ya di luar yang Nabila tahu, ternyata ada teman yang dia lari lebih kencang lagi. Jadi mungkin dia belajar di tengah malam, dia belajar pagi-pagi subuh, sementara Nabila masih tidur mungkin gitu. Nah, jadi sebenarnya kita jangan sampai kita menyalahkan orang lain atas kegagalan yang kita terima gitu, ya. Jadi mudah-mudahan jadikan ini sebagai batu loncatan untuk Nabila untuk bisa dapat peringkat yang lebih baik lagi di semester yang akan datang. Jadi mumpung ini masih mid semester, ini masih bisa berjuang ya, masih bisa berusaha, mudah-mudahan nanti di semester mendapat nilai yang sesuai yang Nabila harapkan ya. Oke, jadi tetap semangat ya, jangan sedih ya. Oke, jadi kira-kira pada kali ini kesepakatan kelas kita yang mana yang sudah Nabila lakukan?
mendapatkan kegagalan ya. Jadi harusnya kita harus saling support. Mungkin kali ini dia yang dapat nilainya lebih, mungkin nanti di semester depan nanti Nabila lagi yang berhasil gitu. Jadi mudah-mudahan Nabila bisa fokus lagi, bisa berjuang dan jangan pernah menyalahkan orang lain atas kegagalan yang kita terima. Oke, tetap semangat ya. Ya, jadi nanti semester silakan berjuang lagi, mudah-mudahan dapat nilai yang diharapkan. Tetap semangat ya Nabila ya, jangan sedih ya. Oke, salam sama ayah bundanya. Terima kasih ya. Ya. Oke, silakan pulang. Terima kasih, Miss. Iya, sama-sama. Sekarang, mari kita saksikan penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua. Di sini, Ananda Yusuf akan berperan sebagai Fadel. Dengan skenario sebagai berikut. Oke, sekarang mari kita saksikan video penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua. Selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Jadi kita hari kelima mata pelajaran sejarah ya. Dan tadi sebelum kita mulai ujian, silakan Bapak memimpin doa. Siap, gerak. Sebelum kita ujian, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Oke, baik. Jadi kita kayaknya sudah mulai belajar dari dulu juga. Silakan keluarkan HP-nya masing-masing. Kita tunggu nih ujian dari panitia. Silakan dicek apakah sudah masuk ujiannya. Sudah. Oke, kalau sudah silakan dikerjakan dengan tokennya 45311. 45311. Silakan. Oke, jangan lupa ya, ingat peraturan ujian kita. Tidak boleh buka Google ataupun buka catatan. Silakan jujur dan ingat juga kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Oke, silakan selamat ujian. Assalamualaikum. Kesini. Oke, jadi Fadel tahu alasan kenapa saya panggil ke sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Jadi tadi ujian apa? Ujian sejarah jam. Sejarah jam pertama. Jadi sengaja saya memanggil Fadel ke sini karena tadi ada laporan dari temannya bahwa Fadel membuka catatan dan membuka Google. Nah, saya mau konfirmasi saja apakah itu benar atau salah. Iya, Miss. Benar? Iya, jadi bisa dikemukakan kira-kira alasannya apa? Jadi kan Miss, saya kemarin latihan Miss untuk persiapan Portal Basket dari siang sampai sudah maghrib, pulangnya jam 7. Iya. Ya, tentunya capek Miss. Iya. Saya habis bersih-bersih langsung tidur gitu, nggak sempat untuk belajar. Di paginya langsung ujian gitu Ya, ya? tadinya sudah. Tapi Miss, yang nyontek bukan saya sendiri juga Miss, teman-teman lain mungkin ada juga yang mencontek, tapi belum ketahuan aja Miss. Oh gitu. Jadi tidak hanya Fadel yang melakukan hal yang sama gitu ya? Jadi memang setiap hari ada yang melakukan ini ya, buka Google Ya, gitu bisa ya? jadi Miss. Iya. Jadi pulangnya tadi malam jam habis maghrib ya? Iya, bisa. Dan pagi tadi langsung ujian. Berarti masih capek artinya hari ini ya? Dan terpaksa harus ikut ujian. Kalau sebenarnya mungkin kalau diberi waktu dispensasi inginnya istirahat hari ini ya? Iya, besok langsung ujian. Berarti ini lombanya untuk tingkat Provinsi. provinsi luar biasa ya.
Nah, tapi Fadel juga harus tahu kalau sebenarnya perbuatan itu benar atau salah? Salah kan? Nah, saya kan sebagai seorang atlet provinsi yang sudah biasa membawa nama Kota Sungai Penuh ke tingkat provinsi untuk cabang basket, harusnya Fadel tidak melakukan hal yang sama gitu. Biasanya kalau di lapangan biasa boleh nggak kita bermain tidak sportif? Boleh tidak? Tidak boleh. Nah, rasa-rasanya kalau di kelas apakah boleh kita melakukan hal yang tidak sportif? Juga tidak boleh kan? Jadi Fadel tahu sebenarnya itu salah ya. Iya, jadi mudah-mudahan nanti ini mungkin anggap saja Fadel sedang khilaf ya. Nah, jadi ini mungkin tidak sengaja atau tidak, kira-kira ada niat nggak di rumah kira-kira melakukan hal ini? Tidak ya. Jadi Miss juga yakin kalau Fadel melakukan hal ini tidak ada niat sama sekali, hanya dilatar belakangi oleh waktu tadi ya, karena tidak sempat untuk belajar dari rumah. Jadi mudah-mudahan tidak diulang lagi ada ya. Jadi Fadel kan sudah sportif ya, sudah di lapangan sudah bagus, sudah mewakili kota untuk pertandingan basket tingkat provinsi. Nah, harusnya Fadel juga harus menunjukkan sportivitas di sekolah juga, apalagi di ruang kelas. Nah, kira-kira dari kesepakatan yang kita sudah susun, Fadel kira-kira melanggar yang mana? Masih ingat kita melanggar yang mana? Fadel melanggar yang mana? Kesepakatan kelas. Fadel melanggar kesepakatan kelas yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Iya, jadi betul sekali. Jadi Fadel kali ini melanggar kesepakatan kelas kita yang pertama dan yang kedua, yaitu berakhlak mulia dan bertanggung jawab. Karena Fadel sudah tidak jujur menjawab ujian. Nah, tapi kira-kira apakah Fadel mau memperbaiki diri? Mau, Miss. Mau berjanji memperbaiki diri? Iya, Miss. Saya berjanji untuk berusaha memanajemen waktu saya dengan baik agar saya bisa belajar untuk ujian, juga berlatih sekaligus berlatih untuk persiapan perlombaan. Iya. Oke, jadi Miss juga berharap walaupun Fadel prestasi Fadel di lapangan juga diikuti dengan prestasi Fadel di sekolah. Jadi mudah-mudahan nanti ke depannya diperbaiki dirinya ya. Dan berjanji pada diri sendiri, pada Miss juga, pada orang tua juga untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama. Oke, baik. Mungkin itu saja ya. Jadi untuk kali ini tidak Miss proses ke depannya, tidak kita serahkan ke BP, ke BK, tapi mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran untuk Fadel untuk tidak melakukan lagi hal yang sama. Oke, berjanji ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak, Miss. Hati-hati. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sekarang mari kita saksikan tanggapan siswa setelah membuat video penerapan segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najma Nabila Us. Saya sangat senang sekali karena diminta oleh Miss Widya ikut serta dalam video penerapan segitiga restitusi, yang kebetulan berperan sebagai Nabila. Dan saya sangat excited sekali ketika mengetahui ternyata dalam video penerapan segitiga restitusi ini, guru tidak menyalahkan siswa, namun berusaha membantu siswa menemukan jalan keluarnya secara bersama-sama. Dan ternyata Miss Widya membantu kami menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kami hadapi dengan cara mengaitkan dengan kesepakatan kelas yang telah kami sepakati dan kami susun sebelumnya. Sekali lagi, terima kasih kepada Miss Widya yang telah memberikan kesempatan. Dan juga saya berharap semua guru di sekolah saya dapat menerapkan penerapan dari segitiga restitusi ini. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yusuf Armadiwanza yang berperan sebagai Fadel dalam video penerapan segitiga restitusi, di mana guru tidak memarahi siswanya atas masalah yang ia buat, melainkan guru meminta siswanya untuk mencari solusi dari masalah yang ia buat sendiri. Penerapan segitiga restitusi ini bertujuan untuk membuat suatu kondisi di mana siswa dapat menyelesaikan masalahnya sendiri, sehingga karakter siswa dapat terbentuk lebih baik lagi. Oke, dan ini adalah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah kami sepakati. Dan ini sudah ditembakkan di kelas kami agar dapat selalu diingat dan selalu dilihat dan selalu diterapkan di kelas kami sehari-hari. Handstand! Yes, Oke, demikian yang dapat saya paparkan pada
demonstrasi kontekstual kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari terus tergerak, bergerak, menggerakkan. Guru bergerak, Indonesia maju. Salam Guru Penggerak.